Nah, kita masih ada di dalam seri Amsal, Wise Up. Dan sebelum kita mulai khotbah ini, kemarin saya melihat sebuah postingan seseorang teman di story ya. Dia merepost event seminar gereja pemulihan financial ya. Buat saudara yang ngepost itu harusnya saudara sadar ya. Terus dia kasih komentar, ampun, our God is the homeless Jesus, pengikutnya ngejar finansial. Pertanyaannya lantas, dari setiap kita bolehkah orang Kristen memiliki kestabilan finansial? Pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh kaya? Apakah orang Kristen boleh mengusahakan financial freedom? Nah, jangan sampai nanti ada yang salah tangkap. Katanya Pak Tudu bilang orang Kristen gak boleh punya uang gitu, gak boleh kaya. Ya, kita akan belajar sama-sama tentang harta gitu saudara ya. Kita akan membahas tentang keuangan. Bagaimana kitab Amsal membahas tentang harta ya. Judulnya adalah True Wealth atau harta yang sejati. Kita akan baca bersama-sama ayat kita hari ini dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Cuman 2 ayat kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh dengan suara yang keras karena ini adalah firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9, 10, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin, demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, kita hidup di zaman yang mengglorifikasi materi. Kita hidup di budaya yang mengukur nilai seseorang melalui harta atau materi. Tanpa kita sadari saudara, kita melihat orang dan menilai mereka melalui apa yang mereka punya. Kita lihat rumahnya, wah ini orang rumahnya gede nih. Lalu kita memandang orang ini so highly. Kita lihat dari mobilnya, bahkan HP-nya. By the way dulu saya pernah benar-benar ada di zaman yang menempatkan nilai hidup saya pada HP saudara. Saudara pernah mengalami masa BlackBerry yang pernah boleh lambaikan tangan? Yang masa BlackBerry ya, umur-umur tua seperti saya saudara. Yang anak-anak kuliah nggak mengalami BlackBerry saudara ya. Dulu zaman BB itu ya, kita bilangnya BB, itu sangat hits saudara. Punya BB itu adalah hal yang bergengsi. Dan waktu itu saya punya sebuah circle yang semuanya pakai BB saya. Saya yang nggak pakai HP BlackBerry dan itu cukup membuat saya minder hari itu. Lalu suatu hari saya bisa memiliki BlackBerry paling baru. Yang saat itu paling mahal. Namanya BlackBerry Bold. Keren saudara. Wah paling mahal. Memang itu yang paling mahal waktu itu saudara. Yang lain masih pakai Curve. Saya pakai Bold. Saya bangga. Saya sombong. Ketika saya kumpul lagi sama circle. Atau ketika saya masuk ke ruangan yang banyak orang. Saya jalannya nunjukin handphone saudara. Saya akan berusaha supaya HP ini kelihatan. Ini loh saya punya BB Bold, kalian masih Curve. HP saya Bold yang paling baru, yang paling mahal. Dan tiap melihat orang, saya akan ngecek HP-nya apa saudara. Saya akan menilai orang itu dari HP-nya. Saya akan menilai orang itu dari barang yang ia punya. Dan tanpa disadari, budaya itu juga ada di dalam diri kita. Ada amin? Ada. Mungkin saudara bilang, saya tuh gak pernah memandang orang rendah loh dari hartanya. Saya gak pernah itu memandang orang lain rendah yang hartanya lebih sedikit dari saya. Lalu seakan-akan, wah aku lebih baik. Tapi enggak saudara, kalau saudara memandang orang yang punya harta lebih banyak dan saudara memandang lebih tinggi, sama aja saudara. Atau sebaliknya saudara melihat orang kaya itu malah lebih rendah. Aku ini loh hidup sederhana seperti Yesus. Aku hidup sederhana seperti Yohanes. Saya makannya belalang sama minum madu. Gitu ya. Kamu kaya, kamu orang yang lebih rendah dari saya. Atau kamu orang kaya, kamu pasti sombong, kamu pasti korup, kamu pasti nilep uangnya. Atau saudara merasa marah ketika melihat orang yang memiliki sesuatu yang saudara tidak miliki. Maka saudara sedang melakukan hal yang sama. Saudara sedang menilai orang berdasarkan apa yang ia miliki.
Kita hidup di zaman yang obsesif dengan harta. Makanya media sosial kalau saudara lihat berisi tips investasi, konten financial freedom, dan bahkan gaya hidup yang membuat saudara ngiler. Gaya-gaya hidup yang menunjukkan bahwa saya bahagia karena saya kaya. Liburan di mana-mana. Foto dengan mobil yang wow. Flexing di mana-mana. Saudara mungkin masih ingat slogan berapa harga outfit lu? Wah, diukur dari outfitnya saudara. Baju saya Balenciaga. Waduh. Atau sebuah slogan murah banget. Ingat saudara ya? Atau pertanyaan Lamborghini lu warna apa? Pernah viral saudara. Dan hal ini tanpa kita sadari membuat banyak orang menaruh harapan pada harta. Tapi saudara kalau kita lihat lebih jauh, ternyata orang kaya tetap cemas saudara. Orang miskin juga gelisah. Kenapa? Karena itulah yang terjadi ketika kita menempatkan harta sebagai juru selamat fungsional kita. Di mulut kita berkata juru selamatku cuman Yesus, tetapi nyatanya kita menempatkan harta sebagai juru selamat. Seperti selah kita, keamanan kita letakkan kepada apa yang kita punya. Atau mungkin kalau aku punya yang lebih maka aku berharga. Nah saudara, tetapi ayat kita hari ini, Amsal 3 ayat 9-10 memperlihatkan bahwa cara kita memperlakukan harta, cara kita memandang harta, memperlihatkan siapa yang sebenarnya kita sembah. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita seharusnya memandang harta kita. Kita kembali ke ayat 9 saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, ayat 9 memberi satu nasihat kepada kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saudara, di ayat ini kata yang diterjemahkan sebagai harta ini saudara sebenarnya menunjuk kepada substansi yang dimiliki semua orang. Untuk konteks zaman itu saudara, ya sapi, ya domba, ya kerbau, ya hasil panen, apapun itu, semua hal yang dimiliki. Dan kata ini, harta ini, substansi ini menunjukkan bahwa segala yang kita punya, besar atau kecil, adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu kita diajak untuk memakai apa yang kita miliki sebagai bentuk pengakuan bahwa Tuhanlah sumbernya. Dan sebagai ucapan syukur atas semua berkat yang Dia berikan. Dan saudara, hasil pertama buah sulung, wow. Ini berbicara tentang segala yang terbaik. By the way, dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan umatnya untuk memberikan bagian pertama dan terbaik dari setiap panen kepadanya sebagai persembahan. Dan dengan cara ini orang Israel menghormati Tuhan dengan kekayaan mereka. Mereka harus ambil yang terbaik dari hasil panen langsung dan memberikannya kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat harta dan hasil pertama ini berarti menghormati Tuhan dengan harta, ini berarti kita memberi semuanya dan yang terbaik. Kalau saudara belum beri semuanya, langsung nulis semua. Enggak saudara ya. Ini bukan berbicara tentang perilaku memberinya. Oke, uangku aku habisin, aku masukin kotak semua. Kalau saudara lakukan itu, puji Tuhan saudara. Tapi ini berbicara tentang memberi dengan seluruh hidup dan hatimu. Hello. Ini gak berbicara tentang jumlahnya. Ini gak berbicara tentang bentuknya. Tidak berbicara tentang perilakunya, tapi bagaimana hatimu dalam memberi harta kepada Tuhan. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita tidak bersandar pada harta sebagai juru selamat kita. Berbicara tentang mengakui sungguh bahwa Tuhanlah yang menjaga kita, bukan harta kita. Ini berbicara tentang kita mengaku bahwa semua penyediaan dalam hidup kita, semua yang ada dalam hidup kita adalah dari Tuhan, adalah milik Tuhan. Kita adalah pengelola. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita memakai seluruh harta kita.
Makanya ini enggak berbicara tentang jumlahnya atau apa yang saudara beri. Kita menghormati Tuhan dengan kekayaan kita. Caranya apa? Dengan tidak membiarkan harta menjadi ambisi utama hidup kita. Dengan cara apa? Kita menggunakan uang bukan untuk tujuan yang egois. Bukan hanya untuk tujuan materialistis. Bukan hanya untuk diri kita. Kalau kita sedang berpikir untuk menggunakan uang kita, harta kita, kita akan merenungkan dulu apakah ini benar-benar yang Tuhan mau. Kalau saya dipercaya sebagai seorang pengelola. Kita menggunakan harta kita, uang kita dengan merenungkan ulang, merenungkan kembali. Apakah dengan menggunakannya seperti ini merefleksikan bahwa Tuhan adalah yang utama dan pertama dalam hidup kita. Dan by the way, saudara, memuliakan dalam bahasa aslinya adalah honor atau menghormati. Dan ini berarti menjunjung tinggi, mengakui seseorang sebagai pribadi yang agung dan berharga. Dan yang paling penting memberikan bobot kepada something atau someone. Nah, saudara, menghormati Tuhan berarti menunjukkan kepada Tuhan seberapa bernilai dia. Seberapa berbobot pribadinya dalam hidup kita. Dan memuliakan Tuhan dengan harta kita berarti kita dengan uang kita, dengan segala yang kita miliki. Kita mau bilang ke Tuhan, Engkau lebih bernilai dari segala yang aku miliki. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau beri persembahan kan dikasih tahu ya. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Kita memberikan yang terbaik karena Kau yang utama dalam hidupku. Aku memberikan yang terbaik dari penghasilanku karena Engkau adalah harta yang paling berharga dalam hidupku. Gak berbicara tentang jumlahnya, saudara. Tapi berbicara bagaimana hatimu memberi. Apakah harta kita lebih bernilai dari Tuhan? Honor Him with your wealth. Dan sekali lagi saya mau ulang, ini tidak menunjukkan perilaku memberi persembahannya. Banyak atau sedikitnya. Tetapi menunjukkan bagaimana hati kita memandang uang kita. Hati kita memandang harta kita. Dan bagaimana hati kita memandang Tuhan. Jadi sekalipun saudara memberi yang begitu banyak di gereja. Tapi kalau dalam mencari penghasilan saudara menghalalkan segala cara. Saudara melakukan hal yang melanggar firman Tuhan, ini menandakan bahwa ternyata uang saudara, harta saudara masih lebih bernilai daripada Tuhan. Hal ini berbicara bagaimana kita melihat Tuhan. Apakah benar-benar Ia yang paling kita dambakan dalam hidup kita. Ini berbicara bagaimana saudara memakai uang saudara. Memakai harta saudara. Jadi saudara, kalau saudara memberikan persembahan, berilah dengan hati yang melihat Tuhan, yang honor Him. Lebih berharga dari apa yang aku punya. Saudara memuliakan Tuhan dengan harta, berarti memakai setiap harta yang Tuhan percayakan sebagai pengelola yang bijak. Amin. Dengan menyadari penuh bahwa Tuhan lebih bernilai dari segala harta kita. Ngomongin buah sulung tadi. Ini sebenarnya berbicara apa yang saudara pikirkan. Apa yang saudara bayangkan ketika saudara pertama menerima uang. Apakah saudara langsung buka Tokopedia? Kalau yang cewek buka Shopee. Ataukah saudara yang pertama terfikir adalah bagaimana harta ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana harta ini, uang yang aku dapat ini, pertama-tama apa yang bisa aku lakukan. Supaya pekerjaan Tuhan semakin besar terjadi. Bagaimana harta ini bisa membantu penyebaran Injil Yesus Kristus. Sadari penuh bahwa Ia lebih bernilai dari segala yang kita miliki.
dari segala harta kita. Dan saudara, ayat ini juga memberikan janji. Ayat 10. Bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam hati yang tidak bersandar pada harta. Dikatakan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, perintah bagi bangsa Israel untuk menghormati Tuhan dengan harta disertai janji atas pemeliharaan. Dan dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa berilah maka kamu akan menerima. Ada janji pemeliharaan bagi orang yang tidak mengandalkan hartanya untuk keamanan. Ada janji pemeliharaan Tuhan untuk orang yang menempatkan Tuhan di segala hartanya, di atas segala hartanya. Tetapi meskipun Tuhan berjanji untuk memelihara, untuk memberkati kita ketika kita menggunakan harta kita dengan bijak, ketika kita murah hati, ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, izinkan saya berkata bahwa kita tidak memberi untuk menerima. This is the point. Meskipun ada janji pemeliharaan dan berkat di dalam hati yang bermurah hati, dalam hati yang menggunakan harta sebagai pengelola yang baik, tetapi kita tidak memberi untuk menerima. Kenapa? Karena kalau kita memberi untuk menerima, maka sama saja kita sedang melihat Tuhan seperti jin yang kita gosok dari lampu dan keluar untuk mengabulkan segala permintaan kita. Kalau kita memberi untuk menerima, maka sama saja kita sedang melihat uang dan harta lebih bernilai dari Tuhan. Aku mau kasih supaya aku terima lebih. Dan saudara, maksud ayat ini ditulis adalah bahwa dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan harta, maka kita tidak sedang bersandar pada harta. Kita sedang bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Saudara, memuliakan Tuhan dengan harta adalah salah satu bukti akan apa yang menjadi nasihat di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dari pasal yang sama, saudara. Ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta, kita sedang mempercayakan hidup kita pada Tuhan yang pemeliharaannya cukup. Cukup bagi kita. Saudara, inilah kunci kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta. Ketika kita merasa cukup di dalam Dia. Kalau saudara enggak merasa cukup di dalam Kristus. Kalau saudara merasa cukupnya kalau punya semua hal yang menjadi wish list saudara. Maka saudara enggak bisa memuliakan Tuhan dengan harta. Kalau aku kasih segini nanti asetku berkurang. Tapi kalau saudara tahu Kristus cukup bagi saudara, maka saudara bisa memuliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara bisa memandang Tuhan sebagai pribadi yang lebih bernilai dari uang saudara. Saudara Agur, seorang penulis Amsal juga saudara. Ia menulis doa yang sangat indah di Amsal 30. Boleh kita baca bersama-sama saudara? 1, 2, 3. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan, Engkau mendengar anak-anakmu yang berdoa hari ini. Jangan berikan kekayaan atau kemiskinan ya Tuhan. Berikan kecukupan. Saudara, Agur memohon dengan sangat. 2 hal aku mohon. Jangan ditolak sebelum aku mati. Ia tahu ini urgent. Ia tahu ini masalah yang besar bagi hati manusia. Harta, uang. Ia berdoa Tuhan biar aku merasa cukup dengan apa yang menjadi bagianku. Seringkali kita nggak cukup apa yang menjadi bagian kita. Kita mencari dengan serakah, dengan greedy. Karena dunia mengajarkan carilah, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi di sisi lain dengan kontras Agur berkata buat aku merasa cukup. Atau bahkan ada yang meromantisasi kemiskinan. Tapi Agur berkata, buat aku merasa cukup. Saya berdoa biar ini jadi doa setiap kita. Buat aku merasa cukup. Dan dengan jelas Agur berkata,
Dengan sadar ia berkata, kalau aku kaya aku tahu aku bisa melupakan Tuhan. Kalau aku kaya aku bisa bertanya siapa Tuhan. Siapa dia? Aku yang dapetin harta ini. Aku aman tanpa dia. Agur sungguh menyadari bahwa ia rentan akan hal ini. Rentan akan melupakan Tuhan dengan kekayaan yang melimpah. Pertanyaannya, apakah kita bisa sama dengan Agur? Jujur dari hati kita berkata, Tuhan aku juga rentan akan hal ini. Ia juga berkata, kalau aku miskin aku bisa mencuri. Aku bisa mencemarkan nama Allahku. Di situ ia juga menyadari bahwa ia rentan akan hal ini. Mungkin hari ini kita gak mencuri gandum seperti di zaman itu. Tapi kita cepat jatuh dalam korupsi-korupsi kecil. Kecurangan-kecurangan. Kita melakukan pinjaman online hanya untuk memenuhi hal-hal tersier dalam hidup kita. Kita percaya pada skema Ponzi. Kita begitu tergiur akan fast money, easy money. Dan semua itu lahir dari hati yang berkata, Tuhan engkau gak cukup bagiku. Aku harus ambil jalan pintas untuk jadi cukup. Dan disitulah seperti Agur bilang, nama Allah dicemarkan. Bukan karena kemiskinannya. Tapi karena apa? Karena hati yang gak percaya bahwa Tuhan mampu mencukupkan. Hati yang gak percaya bahwa ia cukup bagi kita. Nah balik lagi ke pertanyaannya. Mungkin saudara tanya, jadi gak boleh ya kerja untuk dapat penghasilan lebih? Boleh gak saudara? Jadi gak boleh ya pengen sekolahin anak di sekolah yang lebih baik? Boleh saudara. Tapi pertanyaannya selempar balik. Apakah hal itu Anda lakukan untuk merasa aman? Apakah hal itu Anda lakukan untuk dapat pengakuan orang? Apakah Anda hancur kalau nggak dapat itu? Kalau jawaban dari pertanyaan yang saya lemparkan ya, maka saya yakin itu bukan yang Tuhan mau. Jika jawaban dari pertanyaan yang saya lontarkan adalah ya, berarti saudara melakukan semuanya, cari uang lebih, sekolahin anak lebih baik, beli mobil yang lebih baik. Itu saudara melakukannya dengan hati yang tidak merasa cukup di dalam Kristus. Dengan hati yang merasa aman kalau saya punya lebih. Dengan hati yang merasa aku bisa diakui kalau aku punya lebih. Aku bisa diterima kalau aku punya lebih. Dan akan hancur kalau itu semua gak aku dapatkan. Cukup dalam Kristus bukan berarti lalu hidup sembarangan dalam hidup, gak mau berusaha lagi, gak mau pilih sekolah terbaik buat anak-anak, gak mau punya tempat tinggal yang lebih nyaman buat anak. Enggak saudara, cukup dalam Kristus berarti kita tidak menempatkan makna hidup kita di dalam apa yang kita miliki. Cukup dalam Kristus berarti kita tidak menempatkan signifikansi hidup kita dalam apa yang kita miliki. Bukan pada penghasilan lebihnya saudara. Salahnya bukan di situnya. Salahnya bukan saudara mencari yang lebih baik. Enggak saudara. Salahnya adalah ketika saudara menempatkan makna hidup saudara di dalam itu semua. Berbicara kecukupan bukan berarti saudara jadi gak berusaha. Berbicara kecukupan adalah saudara melakukan semuanya itu. Tidak mencari penerimaan, tidak mencari pengakuan. Tidak supaya saudara merasa aman. Melakukan semua itu berangkat dari hati yang tahu Christ is enough for me. Poin kedua saya hari ini, kekristenan bukan berbicara tentang kelimpahan atau kekurangan, tetapi tentang kecukupan di dalam Kristus. Kecukupan dalam Kristus berarti tidak menempatkan signifikansi hidup kita di dalam apa yang kita miliki. Amin. Saudara boleh enggak kaya? Boleh enggak investasi? Boleh enggak punya nyimpen emas? Boleh saudara. Yang tidak boleh adalah menempatkan signifikansi hidup saudara di dalam itu semua. Ada amin. Boleh enggak saudara sekolahin anak saudara sekolah yang mahal? Pengen. Boleh. Tapi yang enggak boleh adalah menempatkan signifikansi hidup saudara di dalam sekolah anakmu. Kalau saudara sampai berhutang banyak hanya untuk menyekolahkan anakmu di tempat yang mahal, hanya supaya saudara diakui sebagai orang yang bisa menyekolahkan anak di tempat yang mahal. Disitulah saudara sedang menempatkan makna hidup saudara di dalam harta saudara. Disitulah saudara sedang memandang Kristus tidak cukup bagi saudara.
Mungkin ada yang bertanya juga, Pets, cukup di dalam Tuhan, tapi saya ini gimana ya? Saya ini kesusahan ekonomi. Mau bilang cukup, pada dasarnya buat makan aja susah. Yang punya uang enak ngomong cukup dalam Kristus. Tapi aku ini makan sehari aja susah. Gimana aku bisa ngomong cukup dalam Kristus? That's why kita masuk ke bagian yang terakhir. Yang akan berbicara bagaimana kita sebagai orang yang tidak bersandar pada harta juga dituntut untuk menjadi orang yang murah hati bagi orang-orang yang memerlukan di sekitar kita. Saudara, kecukupan dalam Kristus itu juga berarti bahwa kita tidak hidup hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi orang lain yang juga membutuhkan. Mari kita lihat sama-sama Amsal 11 ayat 24 sampai 28. Saudara, dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Maksudnya apa nih saudara? Ini tentang bisnis. Kalau pedagang menahan gandum, saat gandum itu langka, harganya naik. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjualnya. Maksudnya yang menjual dengan fair. Yang menjual dengan jujur. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara, kita sering diajar bahwa hidup pelit, hidup menyimpan harta itu pasti kaya. Pasti berkelimpahan, tetapi bagian ini memberikan satu paradoks. Orang yang bermurah hati justru adalah orang yang berkelimpahan. Ini menggambarkan sebagai orang yang digambarkan, yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Dan sedang terus dikerjakan semakin serupa dengan Kristus. Maka sudah semestinya kita mencerminkan pribadinya sebagai pribadi yang memberi. Tuhan memberi tanpa batas. Ia memberi hidup, matahari, udara, berkat-berkat umum. Sampai yang paling luar biasa, ia memberi dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Bukankah kita yang sudah diberi semestinya juga memberi? Saudara, yang harus diberikan gak disebutkan di bagian ini saudara. Sehingga sebenarnya ini mencakup segalanya. Apapun untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang yang kekurangan, bagaimana? Itulah momen di mana kita bisa memberi dari kemurahan hati kita. Sebagaimana Allah sudah bermurah hati kepada kita. Dikatakan orang yang memberi dengan murah hati adalah justru orang yang berkelimpahan. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita memberi bukan supaya kita melimpah, tetapi karena kita sudah melimpah. Saudara, konteks utama di ayat ini bukan trik finansial untuk mendapatkan lebih, tetapi sebuah hikmat memberi itu selaras dengan tatanan ciptaan Allah. Sedangkan menjadi orang yang menahan harta, pelit untuk membantu sesama, itu sedang berlawanan dengan desain Allah. Saudara, Herman Bavinck menekankan bahwa segala kepemilikan adalah titipan. Allah adalah pemilik sejati, kita hanya pengelola. Jadi memberi bukanlah mekanisme timbal balik, karena semuanya dari awal adalah milik Allah. Memberi adalah ekspresi hidup takut akan Tuhan. Saudara, ayat ini kita jangan baca, kita akan mendapatkan return otomatis. Tapi ini menekankan bahwa Allah memelihara hidup orang yang sesuai dengan karakternya. Dan lebih lagi dalam terang perjanjian baru, berkat yang dimaksud lebih sering berbicara tentang kedamaian, kepuasan, sukacita rohani, relasi dalam hidup dan bukan semata-mata kelimpahan materi. Saudara, sebuah komentari tentang perikop ini berkata, siapa yang menyiram ia sendiri akan disiram. Ketika kita memberi, Tuhan tahu bagaimana memberi kepada kita. Kita nggak bisa menyiram orang lain tanpa kita sendiri disirami. Dan ini konteksnya adalah Israel, sebuah negeri yang semi gurun, curah hujannya nggak menentu, air itu berharga. Menyirami, memberi minum itu berarti memberikan sesuatu yang berharga, bahkan langka, yaitu air. Kepada orang lain atau kepada tanaman atau kepada hewan.
Jadi gambaran ini bukan sekedar baik hati, tetapi tindakan mengorbankan sumber daya paling berharga demi kehidupan orang lain. Contohnya gimana? Saya yang berkhotbah disegarkan juga oleh pesan keselamatan Injil ketika saya berkhotbah. Guru sekolah minggu mungkin belajar paling banyak tentang Injil ketika ia mengajar anak-anak. Setiap karunia rohani, setiap anugerah itu ditingkatkan melalui praktek. Sementara efektivitasnya menurun ketika tidak dibagi. Dan ini juga berbicara bukan hanya melayani dengan harta, tapi bagaimana kita bisa melayani orang lain dengan setiap karunia di dalam hidup kita. Menyirami orang lain akan menunjukkan bahwa kita sudah lebih dulu disiram oleh anugerah yang begitu melimpah di dalam hidup kita. So what's the message? Bagi saudara yang sedang dalam kesulitan finansial, yang tadi bertanya, susah untuk ngomong Tuhan cukup. Aku sedang membutuhkan. Let me tell you this, jangan malu saudara. Jangan takut untuk cerita kepada teman-teman di gereja ini. Selain karena jika saudara malu, saudara sedang menempatkan makna hidup saudara di harta. Ya, aku malu karena aku lagi gak punya uang, aku merasa gak berharga. Tapi karena saya juga percaya saudara bahwa salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan ada di dalam komunitas Kristen. Di mana kita saling membantu. This is church, real church, saling membantu, saling menopang. Termasuk dalam hal finansial. If you need something, saudara bisa cerita ke ketua Yuker. Kalau saudara malu, saudara bisa cerita ke saya. Kita saling menopang, saling menolong. Termasuk di dalam hal finansial. Dan saudara ayat 28. Ini berbicara tentang pesan utama dari ayat 24 sampai 27. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ketika kita memberi dengan murah hati. Ketika kita membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita tidak mempercayakan diri kepada kekayaan. Salah satu tanda bahwa kita tidak mempercayakan diri kepada kekayaan adalah bagaimana kita memberi dengan murah hati kepada orang yang membutuhkan sebagaimana Tuhan telah bermurah hati kepada kita. Semakin merenungkan bagaimana Tuhan bermurah hati kepada saudara-saudara akan timbul rasa murah hati itu dari hati saudara. Semakin merenungkan Injil. That's why saudara harus merenungkan Injil. Karena di dalam Injil lah saudara bisa melihat Tuhan begitu bermurah hati kepada saudara yang gak layak untuk menerima kemurahan hatinya. Dan yang menarik di ayat 28 tadi, orang yang mempercayakan diri kepada kekayaan dikontraskan dengan orang yang benar. Ini berarti orang yang mempercayakan diri kepada kekayaan, orang yang tidak benar. Ini berarti sebagai orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan, kita seharusnya adalah orang yang tidak mempercayakan diri kepada harta kita. Tetapi yang mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara di dalam hidup kita. Dan bukan hanya Tuhan yang memelihara, tetapi juga Tuhan yang rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia bukan hanya rela miskin secara harta, ia turun sebagai manusia biasa, sederhana, anak tukang kayu, tidak seorang yang kaya. Tapi sungguh-sungguh ia melepaskan kemuliaan, ia melepaskan kekuasaan, hikmat dan segala sesuatu pada dirinya yang sempurna ketika ia menjadi manusia. Ia tidak menggunakan semuanya itu semau dia belajar bergantung pada Bapanya. Dia melakukan semuanya itu buat saudara dan saya, agar kita memperoleh harta yang sejati, yaitu pribadinya sendiri. Ia memberikan segalanya, ia memberikan yang terbaik, pribadinya sendiri. Saudara, biarkan ini meresap dulu ke dalam hati saudara. Bahwa ia yang punya semuanya. Rela jadi miskin. Supaya kita punya harta yang terbesar. Yaitu pribadinya sendiri.
Saudara, dengan membiarkan ini meresap ke hati kita yang terdalam, kita akan bisa lihat bahwa Tuhan lebih berharga dari segala harta. Sehingga kita gak terikat kepada harta. Kita bisa lihat, Tuhan, Engkau lebih mulia dari hartaku. Kita jadi bisa menggunakan harta kita, memberi kepada Tuhan dengan hati yang rela. Kita bisa memberi yang terbaik ketika kita mengingat hal ini. Oh Tuhan, Engkau yang paling berharga, rela bayar harga supaya aku yang berharga ini jadi berharga di dalam Engkau. Dengan membiarkan ini meresap ke hati kita yang terdalam, kita bisa lihat bahwa Kristus cukup bagi kita. Signifikansiku gak diukur dari apa yang aku punya. Signifikansi hidupku ada di dalam Kristus. Yang lewat pengorbanannya membuat aku menjadi bernilai. Meskipun aku gak punya mobil mewah. Meskipun uangku gak sebanyak orang-orang yang kaya. Tapi aku cukup dengan apa yang aku miliki. Karena Kristus cukup buat aku. Dan hal ini juga akan mempertobatkan kita dari mengukur orang lain lewat hartanya. Kenapa? Karena yang mau yang punya helikopter, rumah gedongan, mobil sport mewah, atau bahkan yang tinggal di kolong jembatan, orang-orang gak punya, adalah sama-sama orang berdosa yang dibenarkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus. Kalau saudara ingat itu, saudara akan stop menilai orang dari apa yang mereka miliki. Kita semua sama. Orang yang diberi hidup baru lewat pengorbanan Kristus. Saudara, dengan membiarkan ini, Injil meresap ke hati yang terdalam. Kita akan bisa lihat dengan hati kita bahwa Tuhan bukan hanya memelihara, tetapi dengan sangat murah hati memberi hidupnya bagi kita. Sehingga kita bisa bermurah hati bagi orang lain. Hari ini apakah kita masih melihat bahwa harta kita, uang kita, mobil kita lebih berharga dari Kristus? Apa kita masih mengukur orang, nilai orang lain lewat hartanya? Kalau jawabannya iya, mari sama-sama renungkan Injil. Ada pribadi yang rela memberi dirinya. Seluruh hidupnya ia rela jadi miskin. Bagi kita yang gak berharga ini. Kalau saudara lihat itu, saudara bisa melihat bahwa Kristuslah harta kita yang paling berharga. Saudara bisa melihat bahwa Kristus cukup bagiku. Dan sekali lagi saudara bisa terus tetap berusaha, bekerja, meningkatkan taraf hidup boleh. Mau sekolahin anak lebih baik boleh. Saudara pengen punya rumah yang lebih nyaman boleh. Tapi saudara tidak menempatkan signifikansi hidup pada itu semua. Karena Kristus yang paling berharga dalam hidup kita. Karena Kristus cukup bagi kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sama-sama. Saya akan melemparkan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Yang pertama, apakah kita masih menempatkan signifikansi hidup kita pada harta? Apakah harta masih menjadi tempat kita meletakkan kepercayaan kita? Ini yang bikin kita nilai orang lewat harta mereka. Yang kedua, apakah kita sudah menjadi pengelola yang setia? Ketika memakai uang kita, apakah kita berpikir dan merenungkan, apakah ini yang Tuhan mau? Bagaimana aku menggunakan uangku? Atau kita masih memakai harta yang dipercayakan kita hanya untuk kepentingan kita?
Dan yang ketiga, apakah saya sudah hidup bermurah hati kepada sesama yang membutuhkan. Ini pun salah satu bagian dari menjadi pengelola yang setia. Bermurah hati kepada saudaramu yang membutuhkan. Seperti Agur, mari kita akui dengan penuh kesadaran, iya Tuhan, aku rentan. Iya Tuhan, seringkali aku menempatkan signifikansi hidup kita pada uangku. Seringkali aku gak jadi pengelola yang setia. Seringkali aku gak bisa bermurah hati, aku pelit. Tapi aku mau bertobat. Buat aku merasa cukup di dalam Kristus. Saudara, mari kita bertobat dengan kembali memandang kepada Kristus. Kalau Dia yang begitu sempurna mau melepaskan semuanya demi kita, masakan kita tidak berani melepaskan apa yang kita miliki untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Ia bukan hanya menjadi teladan dalam memberi, tetapi Ia lewat salibnya memberikan hati yang baru, hati yang pada akhirnya rela untuk memberi. Mari datang kepada Tuhan.